Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin kembali menggelar sidang gugatan cerai Tamara atas Rafli. Rafli yang biasanya tak pernah absen, kali ini ia mewakilkan pada kuasa hukumnya, sementara Tamara diwakilkan oleh asisten Elsa Syarif. Persidangan ini mengagendakan pembuktian berkas-berkas pemberitaan media cetak soal perjalanan rumah tangga Tamara dan Rafli selama 7 tahun. Rafli telah mengumpulkan sebanyak 150 berita dari beragam sumber sebagai bukti bahwa gugatan cerai cuma bagian dari perjalanan hidup yang harus aku alamin gitu, walaupun itu awalnya sangat menyakitkan, tapi toh aku bisa melewati dengan sangat baik gitu. Wish-nya pokoknya yang bagus-bagus, nggak pengen yang jelek-jelek. Satu, pengen dikasih kesehatan, yang kedua panjang umur, terus bisa memberikan kebahagiaan buat orang tua dan keluarga, terus sukses, baru jodoh yang terbaik buat aku. Deswita Maharani, kapan kawinnya? Meski terlihat spontan, ulang tahun Deswita berkesan ramai dan meriah. Suasana semacam ini juga diidamkan oleh Titi Kamal saat merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Namun demi mendapatkan kesan yang terindah, Titi bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya akan merayakan ulang tahun di Singapura esok hari Sabtu. Sebetulnya hari ulang tahun Titi jatuh pada hari Rabu kemarin. Di Jakarta ia sudah merayakannya dengan teman-teman dekat. Kemudian tepat tengah malam Titi mendapat ucapan selamat dari pacarnya Christian Sugiono. Sungguh sangat romantis. Apakah romansa itu juga bisa dirasakan Titi saat di Singapura nanti? Nggak tahu, aku nggak ngerti, mudah-mudahan aja tiba-tiba dang muncul, cuma nggak tahu deh, sampai detik ini belum ketemu sih. Iya, jadi, sebetulnya keluarga aku lagi pada kumpul di Singapura ya, aku bersepuluh di sana dan kita pengen ngerayain pesta di sana. Tapi akhir minggu sekitar Sabtu dan teman-teman aku berdua puluh sana. Jadi rame-rame ngerayainnya di sana. Jadi ya maksudnya nggak mungkin aku juga nggak mau diliput gitu ya. Jadi ya di situ aja ngerayainnya. Sebetulnya karena ada satu tempat yang aku suka itu di Boat ya, di Boat Quay itu dekat Hotel Fullerton. Di situ tempatnya bagus banget dan romantis. Jadi pengen aja ngerayain dinner di situ rame-rame sama orang tercinta. Pemirsa, kemarin kembali digelar sidang perceraian Tamara Blazinski dan Tuku Raffi Pasha, tepatnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, untuk persidangan kali ini, kira-kira agenda apa yang dibahas? Dan sementara itu pemirsa, Inul Daratista ingin sekali mempunyai seorang anak. Dan dia ingin menjalani program bayi tabung. Karena Inul dan suaminya Adam Susena sudah menikah selama 8 tahun tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Nah pemirsa, kita akan segera menyapa Inul setelah kita menyambangi sidang perceraian Tamara dan Rafli berikut ini. Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin kembali menggelar sidang gugatan cerai Tamara atas Rafli. Rafli yang biasanya tak pernah absen, kali ini ia mewakilkan pada kuasa hukumnya, sementara Tamara diwakilkan oleh asisten Elsa Syarif. Persidangan ini mengagendakan pembuktian berkas-berkas pemberitaan media cetak soal perjalanan rumah tangga Tamara dan Rafli selama 7 tahun. Rafli telah mengumpulkan sebanyak 150 berita dari beragam sumber sebagai bukti bahwa gugatan cerai Tamara tidak dipicu dari persoalan rumah tangga. Rafli bersikukuh untuk bisa kembali bersatu dengan Tamara dan Rasya. Keyakinan itu ia pegang berdasar pernyataan Tamara bahwa sejatinya Tamara tak ingin bercerai. Yang meyakini amanah, janji-janji, dan Tamara sendiri. Acaranya kan pembuktian, itu buktinya dari pihak dari Rafli, pihak dari tergugat, itu buktinya ada 151 biji. Paling tidak, apa yang sudah disampaikan oleh pihak Tamara itu kita sangkal bahwa selama mereka berumah tangga itu nggak ada namanya perselisihan. Kehidupan mereka harmonis dan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Tamara itu apa adanya gitu loh. Saat ini Rafli memendam rindu oleh karena Rasya putra semata wayangnya lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Tamara. Sampai detik ini Rafli berjuang keras agar kerinduannya berkumpul dengan Rasya bisa terlaksana. Adalah Adam Suseno, suami Inul Daratista ini telah memendam rindu mendengar tangisan bayi. Sudah 8 tahun Inul Daratista dan Adam menikah namun hingga kini mereka tak kunjung juga diberi momongan.
Berbagai terapi pengobatan sudah mereka coba, tapi belum membuahkan hasil. Akhirnya sebagai pamungkas mereka siap mengikuti program bayi tabung tahun depan. Siap, makanya saya cari duit yang banyak karena bayi tabung itu mahal. Lah saya udah hampir 8 tahun sama Mas Adam juga nggak pakai KB, nggak pakai apa, saya juga tetap nggak jadi. Jadi ya sampai kemana-mana dengan ikhtiar kemana-mana, tapi masih belum dapat. Mungkin jalannya harus kemana saya nggak tahu, tapi ada jalan yang mungkin saya lihat terbaik. Suatu saat nanti pasti insya Allah bisa. Secara medis keduanya dinyatakan subur, hanya mungkin belum waktunya. Niat mereka untuk menghadirkan tangis bayi di rumah begitu menggebu. Bahkan mereka siap menelan segala resiko yang terjadi saat mengikuti program bayi tabung ini. Kalau tahun depan kalau saya punya anak pun juga nggak nyanyi juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti saya sudah siap untuk bisa punya anak. Daripada saya mikir-mikir di demo terus ya bikin anak aja. Kalau bisa saya sih justru harapan saya sampai sekarang itu pengen kembar, laki sama perempuan. Bersabar adalah kunci sukses untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Pemirsa, presenter La Liga RCTI Ali Zainal berencana untuk melangsungkan pernikahannya pada bulan Januari mendatang dengan calon istrinya Rena. Nah pemirsa, sepertinya Ali tidak main-main dalam menghadapi babak baru dalam kehidupannya ini. Ia ingin menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, terutama mempersiapkan mentalnya untuk menerima kehadiran Rena dengan anaknya Salsabila. Nah pemirsa, sejauh mana nih kesiapannya Ali? Mari kita saksikan tentunya di GoSpot. Setiap pasangan yang mau menikah pasti pernah merasakan repotnya mengurus keperluan pernikahan. Begitupun yang dirasakan presenter La Liga RCTI Ali Zainal yang akan segera mempersunting kekasihnya Rena Octavia Muiz tanggal 8 Januari 2006. Rela bersusah payah adalah komitmen Ali agar tidak merepotkan kedua belah pihak orang tua. Seperti aku doa kan aku bilang, gue pengen gue merit itu nggak nyusahin orang, begitu juga gue mati nggak nyusahin orang gitu kan. Jadi gue merit biar semua, gue punya rumah, gue bawa anak orang bukan di rumah orang tuanya, itu baru laki kan. Ya, akhirnya ternyata dikabulkan sama yang di atas didengar. Dari biaya pernikahan sampai biaya pembangunan rumah masa depan, tak lain berasal dari hasil keringat Ali sendiri. Itu juga berkat bantuan Rena, pacar sekaligus manajer pribadinya. Tapi untuk urusan adat apa yang akan dipakai saat pernikahan, Ali dan Rena tak bisa menolak campur tangan keluarga. Sebenarnya banyak ide-ide yang masuk ya. Terus kan mau nggak mau kita harus sinkronisasikan dengan orang tua. Ternyata orang tua ya itulah kita harus ngikutin dia juga mau nggak mau kan. Mereka pengen ada Jawa. Jadi mungkin kita lebih ada Jawa abis gitu deh. Tadinya aku sempat rusuh gitu. Pengen kayak Irian gitu. Jadi yang datang pakai koteka semua. Merchandise koteka. Jadi aku pengen tampil ekstrem gitu. Tapi ternyata ya itu tadi nggak boleh semua orang tua gitu. Jangan teraneh-aneh lagi gitu deh, itu kan sakral apa segala macam. Kalau bisa kalau mau aneh-aneh di pesta aja, pesta personal, jangan pada saat pesta untuk keluarga besar gitu kan. Ini sebenarnya busana Jawa tradisional, cuma ada sentuhan modern sedikit. Ini yang namanya off shoulder. Kalau untuk resepsi off white, tapi ada nuansa sedikit pink. Kabar bahagia ini sempat diterpa gosip tak sedap tentang ketidaksetujuan orang tua Ali atas calon menantu mereka yang seorang janda beranak satu. Namun buktinya Ali dan Rena berhasil mematahkan gosip itu dengan menggelar resepsi tanggal 8 Januari mendatang di gedung Bea Cukai Rawamangun. Hubungan Ali dan anak sematawayang Rena pun Salsabila Nurdina berjalan mulus. Alhamdulillah, semua berjalan dengan sendirinya. Yang disebut hukum alam itu emang ada lah. Jalan aja gitu ya. Tadi pertama sempat sanggup gak ya bertanya-tanya gitu kan, wah gimana nih ya. Ternyata ya berjalan dengan itu ternyata ya dimudahkan jalan, nggak ada masalah lah. Si kecilnya juga ini sih emang centil ya. Mas siapa aja dia apa sih akrab namanya? Berteman banget. Jadi apa ya istilahnya?
friendly. Nah, dia ini banget Jadi nggak orangnya. susah gitu nggak. Supel, jadi mas siapa aja masuk, dia nggak milih-milih apa gitu. Ya udah, dia juga dia senang gitu kan, dia suka nonton film-filmnya juga, jadi Hafal dah. Jadi heeh. udah. Kadang-kadang aku kan pengen motor, motor.